Assalamualaikum Mas Dama. Waalaikumsalam Pak Kaba. Ya, silakan duduk. Ikut nimbrung lagi ya? Ya, silakan. Saya baca grup dulu ya, soalnya penting banget ini. Grup apaan itu? Grup apaan? Judul ya? Judul mama lu ya? Tahu judul bukan, ini grup dakwah. Dakwah apa? Katanya kita tuh harus lawan sistem, dunia udah makin sesat. Nih, coba nih Pak, kesambet. Coba rukiat deh Pak. Astagfirullah. Apaan sih? Enggak nih, coba aja lihat HP-nya nih. Mana sini gue lihat. Apaan sih? Tuh baca. Mempersiapkan diri untuk aksi nyata. Jangan percaya pemerintah kafir. Astagfirullah si Dama. Ini grup radikal. Pak. Tapi dia baik Pak, dia baik beneran Pak. Saya dipanggilnya nih Ahi, pejuang akhir zaman. Gue ngerasa spesial gitu Kak. Kalau soal panggilan, semua manusia di mata Allah itu semuanya spesial. Nggak usah berlebihan gitu toh. Tuh dengerin Dam, radikalisme di grup medsos tuh bahaya. Mereka tuh nyari orang, dibujuk, dirayu, biar ikut ke kelompoknya mereka. Tapi dia baik nih, setiap pagi tuh dia udah pada di grup nih ngirim kata-kata ke gua. Semangat Ahi, kebenaran sudah di depan mata. Coba Mas Dam nonton Hotel Mumbai. Modusnya sama, itu bukan motivasi, itu namanya cuci otak. Gini Dam, lu kalau mau cari motivasi hidup yang benar, itu cari di link-link yang bener-bener terpercaya. Nanti ntar gua kasih link-link Ustadz yang bener-bener halal MUI. Mau nggak? Berarti ini modus nih? Ya modus. Kejebak nih? Ya kejebak. Gimana sih? Berarti hapus nih aplikasinya nih? Ya iyalah hapus. Udah bentar, gua hapus dulu. Udah gua hapus tuh ya. Udah Pak, udah dihapus ya Pak. Tuh udah kan? Udah nih, berarti ini modus ya? Ya modus, ngapain ikut-ikut kayak gitu? Iya, tapi gue mau ngomong nih. Apa? Gue boleh nggak masuk grup WhatsApp ini lo apa namanya beasiswa lo? Ya boleh banget lah. Mending lu ikut gabung di grup ini. Ntar lu bikin bangga Indonesia viral karena bikin bangga. Iya betul, daripada nanti lu viral dijadiin berita teroris. Mau emang? Malu-maluin. Malu-maluin keluarga. Ya nggak Pak Soba? Bener kata mbakmu Mas Dam. Mbak, ntar malam kemana? Modus. Nah. Hai Sobat Damai, senang sekali saya Putri kembali menemani Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Dari cerita sebelumnya, kita bisa melihat bahwa media sosial kini bukan lagi sekedar ruang berbagi cerita, tapi telah berkembang menjadi sebuah medan baru. Melalui media sosial kita bisa sharing ilmu, informasi terkini, namun kemudahan media sosial ini juga dimanfaatkan pelaku kriminal. Banyak hoaks, penipuan, perdagangan manusia, dan propaganda radikal terorisme. Penyebaran paham radikal terorisme melalui media sosial memiliki efek yang sangat luar biasa. Beberapa contoh kasus pernah terjadi di Indonesia yaitu yang pertama ada kasus Zakia Aini atau lebih dikenal penyerangan Mabes Polri. Yang kedua, penangkapan terduga terorisme oleh Densus 88 di Purworejo, Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi, mungkin kalian bisa cek di ikihub.id. Siapa sebenarnya yang menjadi target? Apakah benar hanya generasi muda saja? Hari ini kita akan membahas bersama narasumber yang istimewa, yaitu seorang kelompok ahli BNPT bidang kriminologi dan kepolisian, dan juga seorang guru besar kriminologi Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Andes Adrianus Eliesta Meliala. Selamat datang Bapak di Cafe Toleransi. Oh ya, siap. Selamat datang Bapak di podcast Cafe Toleransi. Saya sebaiknya manggil Prof. Adri ya Pak? Prof. Adri ya, saya panggil Prof. Karena kalau nggak nanti kelibet-libet nanti. Ya betul. Mungkin saya buka di Indonesia saat ini merupakan salah satu negara pengguna media sosial paling tinggi Pak. Nah fenomena ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satunya kelompok radikal terorisme. Nah seperti apa sih fenomena sebelumnya? Generasi muda yang terpapar melalui media sosial itu banyak sekali. Nah saya mau lihat pandangan Bapak bagaimana sih fenomena ini terjadi di Indonesia khususnya, apalagi paham radikal terorisme itu marak di media sosial. Pertama saya apresiasi ya kepada BNPT khususnya Humas ya mengangkat topik ini. Karena ini topik strategis sekali ya dan menjadi concern pemerintah. Betul. Saya melihat bahwa banyak instansi yang meroyoki ya isu ini. Ya betul. Nah kalau tadi dikatakan sebagai besar, maka sebetulnya juga harus balance juga ya bahwa
populasi Indonesia kan besar. Betul. Dan sekitar 100 juta orang diantaranya adalah boleh dibilang sebagai berada pada usia 20 tahun ke bawah. Bahkan kalau kita tarik dengan memakai pendekatan yang lain bisa sampai angka 150 juta orang. Betul. Dari 100 juta itu katakanlah saja begitu, maka diperkirakan sekitar 70 juta adalah pengguna internet, pengguna ruang digital. Ada yang punya 1 gadget, ada yang punya 2 gadget. Dari sekitar 70 juta, ada yang kemudian punya 1 atau 2 akun, ya. Dan mereka lah yang kemudian aktif sebagai yang mengirim, menerima, menggunakan media sosial. Nah, ini kan pasar besar ya. Betul. Pasar pengguna dalam arti menggunakan informasi, tapi juga sekaligus pasar yang mengirimkan, ya, yang memanfaatkan media sosial. Nah, ini kemudian lalu dilihat oleh orang-orang yang melihat ini sebagai satu peluang, ya, untuk menyebarkan paham-paham radikal, sehingga kemudian lalu ya wajar juga kalau kemudian misalnya dari 50 juta itu ada mungkin 0,001% yang nyangkut gitu ya. Sekali lagi karena besarnya populasi itu, maka lalu pasti saja ada yang kemudian nyangkut dan kemudian menjadi radikal. Saya kira itu. Kalau dilihat fenomena sekarang orang menggunakan media sosial sangat banyak, satu orang bisa menggunakan lebih dari satu media sosial. Dan saya mau tanya, apakah sebenarnya pola penyebaran radikal terorisme itu bergeser jadi dari dunia nyata menjadi ke dunia maya, atau malah makin besar di dunia nyata juga berjalan dan memainkan aksinya di dunia maya? Ada beberapa cara melihatnya. Pertama, kalau kita lihat pada waktu dulu kita kenal organisasi teroris yang bernama ISIS ya. Betul. Sekitar tahun 2011-2012 gitu ya. Mereka memang memakai media sosial, media internet lah gitu ya, sebagai media perjuangannya. Dia mengerti bahwa dengan cara itu dia bisa outreach ya, menjangkau kalangan yang lebih luas gitu. Jadi dengan kata lain, memang sudah sejak lama nih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini juga nampaknya ada kaitannya juga dengan bahwa di banyak front, di banyak tempat itu terorisme, demikian juga radikalisme itu kalah ya. Banyak ditangkapi lah begitu ya. Betul. Sehingga kemudian lalu mereka dalam rangka mendapatkan massa baru, mendapatkan penggemar baru gitu ya. Maka mereka terpaksa melakukan cara-cara yang kreatif dan berkomunikasi melalui media sosial itu dianggap sebagai cara yang murah meriah. Betul. Nyampe ke orang-orangnya langsung ke target dan dengan murah. Dengan murah. Betul. Dan yang ketiga, nah ini juga memang repotnya. Kalau misalnya Mbak lihat beberapa platform ya, kita sebut saja misalnya yang depannya I gitu ya. Wah itu warnanya bagus. Betul. Kemudian juga yang depannya T itu ya, dia bisa video-video. Betul, gitu ya. Menulis dengan bebas. Betul, jadi memang media sosial itu menarik ya. Jadi punya kelebihan yang luar biasa. Hal mana kemudian sekali lagi mampu menarik khususnya anak-anak muda untuk menggunakannya. Demikian. Berarti bisa dikategorikan bahwa karena ini media platform gratis, mudah diakses, mudah di-download. Jadi ini pergeseran dari cara lama menjadi cara baru. Mungkin mengembangkan kondisi penyebaran paham-paham radikalisme, terorisme. Nah, Prof, kita kan tahu media sosial itu memberi dampak yang sangat luas, bukan hanya negatif, pasti positif juga banyak. Menurut Prof, sejak kapan sih tren paham radikalisme itu paling meningkat di Indonesia itu setelah ISIS kah atau ada goncangan di internal Indonesia sendiri mungkin, Prof? Agak susah bagi saya untuk melihat ke situasi meningkatnya kapan ya, karena prosesnya kan gradual ya. Betul. Jadi seiring dengan makin banyaknya akun-akun keras ya, akun-akun radikal yang nah ini mulai kelihatan nih akun-akun radikal, lalu kemudian siapa yang memview-nya, siapa yang mensubscribe-nya, siapa yang kemudian datang berkali-kali untuk menyaksikan dan kemudian melihat konsumsi di situ, bahkan kemudian lalu ikut serta dalam chatting dan seterusnya. Betul. Jadi mungkin lebih ke situ situasinya, dan memang langsung kelihatan pada tahun 2015 gitu ya. Itu lalu angka pertumbuhannya melonjak. Angka viewers, subscribers, angka orang yang memberikan komunikasi ya, mendownload, memposting, mengupload dan seterusnya itu meningkat sekali. Benar bahwa antara mendownload, mengupload, memposting dan seterusnya itu satu hal, tapi kemudian melakukan kegiatan radikal adalah hal yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai angka yang mendownload dan itu tinggi sekali, banyak sekali, tapi juga tidak sebesar itu yang kemudian lalu berakhir pada kegiatan radikal. Nah, di sini kemudian memang ada beberapa variabel ya. Sebagai contoh misalnya, dia sudah menjadi radikal.
Dengan secara cara- pemikiran. secara Secara pemikiran, tapi untuk kemudian melakukan suatu tindakan, dia butuh teman, Betul. dia butuh model, dia butuh akses. Akses ini ada dua, akses pembiayaan dan akses pada hal-hal yang terkait dengan bahan peledak misalnya. Betul. Nah ini yang memang tidak terlalu banyak yang punya akses nih gitu ya, sehingga kemudian lalu dari sekian banyak orang yang kemudian lalu melahirkan kegiatan radikal, kegiatan teroristik ya, itu tidak banyak. Demikian. Oh, seperti itu. Nah, kalau saya lihat-lihat sekarang ini banyak konten-konten sebenarnya Prof yang durasi pendek. Sebenarnya kalau kita lihat atau kita jeli sebagai pengguna media sosial, itu sebenarnya potongan video panjang yang sebenarnya positif. Menarasikan hal-hal baik, tapi suka dipotong-potong, Prof. Fenomena ini kan terjadi, Prof, saat ini. Apalagi mungkin kalau kita bahas untuk grup, biasanya grup-grup RT, grup-grup keluarga itu sering banget menyebarluaskan konten-konten yang sepotong-sepotong. Nah, terkesan itu sebagai provokasi secara tidak sengaja oleh oknum-oknum atau memang masyarakat sendiri. Nah, kalau fenomena seperti itu, kalau dilihat dari kacamata kriminologi, apakah itu bisa diberikan pencegahan atau sebenarnya karena itu fenomena alami saja, Prof? Jadi begini ya, bahwa ada beberapa tingkatan. Pada tingkatan yang awal yang bersifat fisik, maka itulah yang kita sebut sebagai reality. Ya, ada orang banyak, ada pergerakan, ada bahasa. Tapi sesuatu yang kemudian reality itu ya, ketika diangkat ke dalam dunia media sosial, tidak reality semuanya yang diangkat. Nanti bisa jam-jaman kan, bisa satu hari gitu ya, mesti live terus. Nah, ketika kemudian lalu diangkat menjadi bahan konten, maka muncullah yang disebut sebagai virtual reality. Ya, virtual reality itu tidak semuanya, tapi hal-hal yang dianggap menarik saja. Nah, apa yang menarik itu adalah hal-hal yang mungkin sekali dianggap sebagai menyimpang, tidak sesuai dengan proporsinya dan seterusnya. Nah, maka kalau kita seringkali mengkonsumsi virtual reality, maka muncullah yang kita sebut sebagai hyper reality. Wah, lebih tinggi lagi. Di mana hyper reality itu bisa saja tidak sama, berbeda, berkebalikan dengan realitinya. Nah, ya. Wah, makanya berbahaya banget tuh. Dan muncul lalu kemudian yang kita sebut sebagai post-truth. Jadi ada truth, ada kebenaran. Ada kebenaran. Tapi ada kebenaran yang sudah dipermak gitu, yang kita sebut sebagai post-truth tadi. Nah, ada penelitian mengatakan begini, bahwa mereka-mereka yang kemudian menjadi radikal melalui media sosial adalah karena terlalu banyak melihat post-truth-nya. Jadi mereka bergerak bukan pada truth-nya, tapi pada post-truth-nya. Jadi truth itu panjang, tiba-tiba dipotong dan kemudian diangkat ya, dan itulah yang kemudian menjadi sumber keyakinan mereka, sumber knowledge mereka. Teman-teman sekalian atau para sobat damai, Indonesia memang negara yang masih berkembang ya, masih membangun, ya masih banyak kemiskinan sana sini, masih banyak juga ketidakadilan. Tapi kalau dibilang bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan penuh dengan brutalisme, penuh dengan kekerasan, yang enggak gitu ya. Enggak juga ya, Prof. Ya, nah tapi bagi mereka-mereka yang mengeksploitasi hal ini, itu yang dipotong tuh, gitu ya. Ya, ketika itu polisi yang pukul, ketika tentara nembak, ketika timbul apa ya, dan itu diangkat. Jadi truth menjadi post-truth, ya. Nah, sekali lagi ini bisa mengubah orang, bisa membuat orang lalu kemudian menggelegak emosinya, persepsinya berubah. Tapi memang untuk sampai kemudian melakukan aksi, nah ini memang masih ada satu tahap lagi ya. Tahap lagi. Nah, masalahnya adalah bahwa mereka-mereka yang sudah jadi secara emosi ini didatangi langsung. di approach, ya, betul. Diberikan doktrinasi sedikit, pasangi rompi, gitu kan. Nah, itu yang kemudian lalu harus kita jaga. Pertama dari segi mengubah persepsi tadi, dan yang kemudian memutus antara dia dengan orang yang memprovide atau memasok hal-hal yang kemudian bisa menjadikan kegiatan terorisme itu menjadi kegiatan yang nyata. Begitu. Kalau mungkin kita menelisik ke kasus yang sebelumnya, ada kasus yaitu penyerangan Mabes Polri beberapa tahun yang lalu terkait Zakia Aini, Prof. Nah, beliau itu terpapar dengan sendirinya karena menggunakan media sosial. Jadi tidak ada kelompok tertentu yang mempengaruhi sebenarnya, tetapi dia terprovokasi karena melihat konten-konten. Itu kalau dilihat dari sudut pandang keilmuan itu apa ya, Prof? Karena kan memang fenomena saat ini anak-anak remaja itu diri dia sendiri di dunia nyata dan dia di dunia maya itu berbeda 180 derajat. Betul. Nah, fenomena ini apakah ada bentuk yang bisa kita cegah dan khususnya mungkin BNPT ya, Prof? Bagaimana pencegahannya? Khususnya tentang profil Aini itu sendiri, itu memang
menurut saya luar biasa ya. Yang bersangkutan wanita, muda. Betul. Ya saya tidak mengatakan bahwa wanita itu lalu kemudian Mudah tergoda. tapi bahwa dia wanita itu saja bagi saya sudah menjadi suatu hal yang shocking ya. Karena wanita itu kan selalu digambarkan sebagai anti kekerasan, Betul. damai gitu ya. Damai. Tapi malah kemudian mampu. Lalu kemudian tidak memiliki riwayat kejahatan, terdidik ya. Betul. Dan bahkan mampu memplanning tindakannya. Dia sempat bikin surat ya. Betul. Lalu kemudian masuk pelan-pelan dari pintu luar ke dalam gitu ya. Ya. Artinya dia melakukannya dengan dingin. Betul. Bayangkan kalau anak muda seperti ini melakukan hal-hal yang konstruktif, tentunya Indonesia akan maju lebih cepat gitu ya. Betul. Tapi untuk hal-hal yang begini yang kemudian lalu dilakukan. Nah, tapi poin saya adalah bahwa bayangkan potensi media sosial yang kayak apa ya, yang mampu mengubah orang seperti ini. Tentunya selain daripada dia mengkonsumsinya secara intens, mungkin sampai berjam-jam ya dia mengkonsumsi. Fokus Fokus di satu tema mungkin ya, Lalu Prof. kemudian pesan yang disampaikan mengena sekali bagi dia. Bayangkan pesan yang mengena itu juga pekerjaan orang serius loh, gitu ya, untuk sampai membuat suatu pesan mengena. Dan yang ketiga juga ditambah lagi dengan entah itu gambar atau video yang mencekam, yang shocking, mengubah diri, gitu kan? Mungkin bisa dibilang doktrin mungkin ya, Prof, yang dilihat Jadi itulah semua terus-menerus. doktrinnya, mulai dari narasi, teks ya, Teks yang gambar, dan yang ketiga mungkin juga audio. Audio. Semuanya kemudian dipakai untuk mengubah orang. Jadi memang ini kerja serius nih. Nah maka kerja serius yang dilakukan oleh banyak orang untuk mengubah orang, itu nggak bisa kita cegah, Mbak, dengan main-main juga. Jadi memang ini satu call ya, satu peringatan, satu pemberitahuan, alarm lah begitu ya kepada BNPT khususnya, untuk juga tidak serius, untuk juga tidak main-main lah. tidak main-main. Dalam rangka memerangi, mencegah hal itu. Ya, jadi misalnya apakah BNPT misalnya, nah ini bukannya ngetes Mbak ya, tapi BNPT punya nggak misalnya studio yang mampu membuat konten yang melahirkan suatu produk ya, konten yang suaranya mencekam, gambarnya mencekam, dan message-nya nyampe. Karena hanya dengan kontra narasi itulah, Betul. lalu kemudian teman-teman anak-anak muda di lapangan mampu mengubah jarinya dari POV satu ke POV yang lain gitu ya. Sebab kalau selama BNPT masih kaku, formal ya, apalagi dengan pendekatan gaya pejabat gitu ya, wah itu anak muda nggak mau tuh begitu ya. Ya. Demikian. Mungkin saya mau menanyakan satu pertanyaan, Prof. Anak-anak sekarang itu sering sekali rata-rata, mungkin saya dulu juga termasuk, mempunyai second account yang digunakan untuk selain untuk keperluan pribadi. Mungkin kalau misalnya ada anak-anak dengan profil pribadi, mungkin karakteristiknya seperti yang dia tampilkan, karakteristik asli. Sedangkan untuk fake account atau second account itu dibuat untuk menjadi individu yang lain yang sebenarnya kita tidak mengenalinya. Misal malah fenomena ini mereka pakai untuk menyebarluaskan atau malah terpapar malah melalui second account ini. Nah kami para kriminolog itu seringkali melihat kecenderungan ini kepada mereka-mereka yang dua hal nih. Yang pertama mau melakukan satu kegiatan jual beli yang bersifat fraud, yang bersifat penggelapan. Oh, penggelapan. Jadi saya menghubungi Mbak dengan akun tertentu, lalu kemudian saya bilang Mbak nanti transfer uangnya ke akun yang lain. Ke akun yang lain yang bukan punya pribadi. Betul, begitu akun uangnya Mbak masuk, hilang saya, gitu kan. Yang kedua adalah dalam rangka percintaan. Wah ini dia nih. Jadi agak karena saya mungkin nggak merasa pede bertemu dengan wanita lain, maka saya pakai akun yang lalu kemudian namanya khusus. Betul nih bahwa sekarang ada kecenderungan lain yakni menggunakan second account atau fake account untuk tadi misalnya dalam rangka ruang chat tuh. Betul. Ya, lalu ngirim sesuatu yang kemudian lalu dianggap sebagai pro sana pro sini, padahal sebetulnya kita nggak bisa terasir tuh siapa pengguna daripada akun tersebut. Jadi dengan kata lain niatnya memang untuk ganggu ya, sampai pada niat untuk kemudian menginstall cara pandang kepada anak-anak muda. Demikian. Baru-baru ini kan terjadi, Prof, yaitu pesawat luar negeri lah. Itu ada ancaman terorisme katanya melalui email. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi atau pencegahannya seperti itu? Pertama tentu tidak bisa ditahan ya, tidak bisa dicegah dalam arti dilarang kalau ada pihak yang melakukan atau penyebaran hal-hal yang sebetulnya kita anggap sebagai fake ya, fake news gitu ya. Fake news. Nah dalam hal ini ada dua cara melihat nih. Pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tahu betul tujuan dan maksud kegiatannya. Dan ada yang kedua yang iseng.
Dan bahkan berpikir begini, kalau saya sembunyi di kamar ya, kamarnya saya tutup, lampu dimatikan, lalu kemudian saya kirim sesuatu, Betul. mana ada orang tahu gitu ya. Mana ada orang tahu, Masih ada yang nggak berpikir ada yang gitu. bisa melacak. Masih Betul. orang berpikir bahwa cara melacak itu masih tradisional, susah dilacak. Sedangkan padahal kita bisa melacak. Nah, kemudian melalui berbagai teknologi yang ada, itu umumnya sudah ketahuan semua, bisa ketahuan. Nah, kalau dilihat dari tujuannya tadi, maka kalau yang kedua ini kan memang iseng nih, ya, nyoba-nyoba. Tapi pada yang pertama memang bersifat tendensius tuh, ada niat untuk membuat kegaduhan, betul. membuat kekacauan. Dan tersedia sebenarnya cukup banyak pasal ya dalam berbagai undang-undang yang bisa menjerat yang pertama ini. Yang membuat, yang tujuannya mulai dari membuat pidana, KUHP pidana ya, mulai dari undang-undang ITE, kalau kemudian terkait dengan data pribadi masuk pada undang-undang PDP, kalau kita bicara mengenai keamanan negara maka ada undang-undang keamanan darurat ya yang bisa kemudian menjerat dia. Moga-moga dengan negara bertindak keras kepada pihak-pihak iseng-iseng ini, maka ke depan kita akan melihat bahwa ada pengurangan. Sebetulnya agak berkurang sih menurut saya. Dengan kata lain dibandingkan dengan dulu ya di mana kita masih belum terbiasa dengan cara kerja gadget gitu ya. Maka banyak orang iseng sekarang dengan banyaknya pemberitaan bahwa ada orang ditangkap karena menyebarkan berita hoax, ditangkap karena menyebarkan fake news gitu ya. Nah itu lalu membuat orang belajar bahwa jangan main-main dengan berita-berita seperti itu gitu ya. Nah sekarang kemudian yang ketiga adalah soal para penerimanya, kita sebagai penerima. Nah ini memang harus ekstra waspada nih. Ekstra waspada. Pertama tentu melihat siapa pemberi berita ya, siapa yang menyiarkannya. Dan yang kedua adalah kalaupun misalnya kita yakin bahwa pemberitanya adalah kredibel, kalau bisa kita tanya orang. Tanya orang lagi. Oh mungkin butuh second opinion. Untuk menghilangkan kecemasan yang berlebih untuk diri sendiri ya. Sebagai contoh dalam rangka berita-berita kematian ya. Diberitakan oleh lembaga yang kredibel, tapi lembaga kredibel itu sendiri mendapatkan dari sumber yang tidak kredibel gitu ya. Jadi ada bagusnya kita melakukan double checking ya agar kemudian kita tidak salah langkah. Saya mau lupa, saya belum menawarkan Prof untuk minum. Saya sudah siapkan kopi toleransi Prof. Aduh sudah dingin belum Prof? Mungkin silakan diminum Prof. Saya lupa karena saking asik saya ingin banyak menanyakan seperti itu karena memang fenomena ini terjadi dan di media sosial BNPT juga banyak yang menanyakan. Langsung berhenti ngomong aja deh kalau udah. Oh siap Prof. Kayak mungkin biar ada contoh, saya mungkin manggil teman-teman yang ada di Cafe Toleransi ini untuk saya tanyai ya Prof. Mungkin Kak, ya Kak boleh kesini bawa kursinya ya. Ya, saya mau nanya-nanya sedikit, mungkin biar relate. Ini kayaknya kakaknya ini Gen Z. Jadi saya silakan duduk. Ya, saya Putri. Ya. Oh Asel, namanya Asel Prof. Namanya Asel. Ini saya mau nanya sedikit nggak apa-apa ya? Nah, saya mau nanya, kakak punya nggak sih second account atau akun kedua? Zaman sekarang mah apalagi saya Gen Z ya, nggak mungkin nggak punya akun second. Oh iya, kenapa? Maksudnya alasannya mempunyai second account. Biasanya dipakai buat apa? Sebenarnya banyak nih Kak fungsinya. Nah, salah satunya itu biasanya ya buat nge-stalking sesuatu lah, ada gitu. Terus kalau enggak biasanya tuh buat ngeramein suatu komen gitu. Di kolom komen gitu. Komen apa? Komen. Misalnya biasanya kalau second account tuh kan lebih berani ya harusnya. Nah, komen-komen gimana sih? Atau misal apa sebenarnya kalau di akun pribadi berisiko nih saya pakai akun yang lain gitu. Sebenarnya biasanya sih yang buat ngisi kayak ngeramein komen tugas sih salah satunya. Cuman ya Kak yang parahnya nih. Biasanya saya gimana? Suka pakai buat kayak nyindir-nyindir orang gitu. Emang dibilangnya jahat sih Kak. Cuman ya kayak kadang tuh kayak saya gatel aja gitu Kak. Oh tapi pernah gak sih kayak nge-share yang sebenarnya mungkin propaganda biar rame gitu. Pernah gak sih? Ya jujur sih biasanya saya juga ya kayak buat kayak ngomongin gosip aja kalau nggak nyari-nyari topik buat ngomongin sama teman saya gitu. Oh gitu. Lain kali satu akun aja, banyak akun tuh pusing. Ya kan Prof? Satu aja nggak keurus. Udah deh, balik lagi tuh temannya manggil. Udah, kasih ya Kak. Mari.
Iya, Dia salah kirim ya. Iya, salah kirim. Tadinya untuk gosip masuk ke akun resmi. Akun resmi. Nah, itu yang banyak kejadian. Nah, itu gimana sih cara menyikapinya, dan menurut Prof, mereka itu secara emosional itu udah matang belum sih Prof dalam menyikapi second kedua nggak masalah sih gitu. Jadi begini ya, bagi pihak-pihak yang sengaja hendak mengubah orang ya, mengubah mental orang melalui media sosial, itu juga kebayang sulitnya loh ya. Kenapa? Karena di dunia media sosial kan dunia demokratis ya, bebas. Sekian juta postingan itu berebut di layar kita gitu ya. Sehingga dia harus putar otak betul untuk supaya kemudian postingan dia muncul di layar kita dan menjadi pusat perhatian kita kan gitu kan. Jadi sekali lagi ini bukan satu kerja yang gampang kan, ini serius itu. Demikian juga yang kedua adalah dari sisi kalangan yang ditarget ini. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai Gen Z yang jumlahnya 30 juta, 40 juta, ya sebagian besar mungkin orientasinya beda, ya kan? Orientasinya lebih kepada studi, kepada kehidupan percintaan, penampilan, gaya hidup gitu ya. Mungkin hanya sedikit sekali yang kemudian lalu memiliki fokus pada dunia yang bersifat politik atau dunia yang bersifat fana gitu, yang setelah hidup ya. Mungkin hanya ribuan orang. Nah, jadi bayangkan kerja serius dan harus mengejar kalangan yang cocok gitu ya. Nah, jadi memang dengan kata lain ini banyak nggak kenanya gitu ya, banyak nggak dapatnya ya. Dan begitu kemudian, nah ini dia nih poin saya, bahwa begitu kemudian sang kreator ini, sang konten kreator ini kemudian lalu melihat bahwa ada 1-2 orang yang tertarik, maka langsung didorder tuh, langsung dibina itu, langsung dideketin. Dimanfaatkan ya, betul-betul dididik ya, di-approach ya sampai jadi gitu ya. Karena tadi kalau kita bisa duga bahwa banyak orang yang menggunakan, tapi sedikit sekali yang kemudian lalu tergerak hatinya, sadar. Begitu kemudian tergerak, nah itu lalu dipepet tuh. Nah, bagaimana negara CQ BNPT hadir pada saat itu. Jadi pada saat ada teman yang sudah mulai tergerak ya, dan mulai ada pihak yang mepet gitu ya, nah BNPT masuk mencegat. Nah, barulah kemudian proses itu nggak terjadi. Sebab kalau misalnya kalangan ini sudah terpapar, bahkan sudah siap untuk menjadi mohon maaf martir gitu ya. Baru kemudian BNPT datang, lalu juga instansi lain datang, telat. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai serangan itu ya tadi kita sudah telat sebetulnya. Nah, untuk itu maka masuk pada saat yang tepat dan memotong itu adalah satu hal yang menurut saya pekerjaan yang paling penting dari BNPT. Demikian. Nah, Prof, saya mau tanya lagi nih, bagaimana kacamata kriminologi melihat kasus di media sosial ini? Misalkan kita udah ada UU ITE sebenarnya. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun ya dan sudah memakan banyak orang sebagai tersangka, tapi ya banyak saja orang yang kemudian lupa, ya, dan kemudian lalu menjadi korban Undang-Undang ITE. Sebetulnya tidak harus juga bicara soal Undang-Undang ITE ya, karena pada konteks-konteks yang lain kita juga mengenal berbagai macam kode etik ya. Ada untuk jurnalistik, ada kode etik jurnalistik. Ada untuk TV lain lagi. Demikian juga untuk para ASN juga ada kode etiknya gitu ya. Yang semuanya pada dasarnya mengatakan bahwa hati-hatilah, bijaklah dalam bermedia sosial ya. Jadi saya kira sudah banyak sih rambu-rambu untuk itu agar kemudian kita tidak tetap bijak ya dalam rangka menggunakan media sosial ini. Media sosial. Ya. Jadi saya kira tugas BNPT memang kalau dibilang memberantas sampai nol ya nggak mungkin ya. Betul. Mengingat jumlahnya banyak. Tapi minimal mengendalikan sampai titik yang kita anggap sebagai oke lah gitu ya. Karena tadi kan nggak mungkin juga kita bisa sampai nol ya. Untuk itu maka menurut saya BNPT perlu banyak studi tuh. Studi. Agar kemudian kita tahu bahwa untuk kalangan ini sudah nol, kalangan ini sudah bisa minimal dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa menggunakan anggaran kita, juga sumber daya yang lain secara maksimal. Demikian. Mungkin ini yang terakhir, karena saya udah banyak sekali nih pertanyaan ke Prof dan saya udah banyak insight. Oh, seperti ini harusnya menyikapi media sosial. Oh, seperti ini menyikapi misal ada ancaman. Oh, bagaimana bersikap kalau kita ada keinginan untuk buat second account, untuk head speech misalnya. Jadi ada kontrol di sini sebenarnya. Pemerintah juga sudah berperan untuk mengkontrol bagaimana kita untuk bijak bersosial media. Mungkin yang terakhir, Prof, saya mau Prof memberikan pesan kepada Sobat Damai, bagaimana sih agar bijak menggunakan media sosial untuk jangka lebih panjang, khususnya untuk generasi muda, seperti itu. 3 hal. Pertama adalah ketika kita mau mengkonsumsi media sosial itu sebaiknya ada tujuannya. Dengan kata lain, saya mau
berkomunikasi terkait dengan studi. Maka ya. kemudian hanya website kampus yang kita lihat atau misalnya alamat email yang terkait dengan dosen yang kita lihat. Jadi ternyata ada pola. Yang banyak itu adalah orang menghabiskan waktu karena tadi nggak jelas mau mengkonsumsi apa. Iya, ya kan? betul. Maka 1 jam, 2 jam, 3 jam tanpa kejelasan. Yang kedua adalah selalu kita bicara mengenai kritis dalam rangka melihat pada pesannya, siapa pemberi pesan, ya, dan akurasi dengan pesan. Jadi kalau misalnya ada pesan dari BNPT, wah siapa yang nggak percaya gitu ya. Betul. Tapi juga kalau dibilang BNPT tapi lalu isinya ngaco, jangan-jangan ini kena hoax nih gitu ya. Iya, kena hoax. Kena scam nih misalnya. Dan yang ketiga kalau bisa terutama pada konten-konten yang membuat kita berubah, yang membuat kita terhanyut dan seterusnya, maka sebaiknya kita tanya teman, orang tua atau guru agar kemudian kita bisa mendapatkan second opinion. Agar jangan sampai kita memutuskan sendiri sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, gitu ya. Nah untuk itu maka bertanya kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara adalah hal yang bijak juga, gitu ya. Tentu kalau sudah orang tua ya enggak ya. Tapi kalau masih anak remaja, saya kira penting untuk mencari second opinion agar kemudian kita bisa mendapatkan cara terbaik dalam rangka bersikap menghadapi informasi tersebut. Begitu. Terima kasih Prof telah hadir di podcast Cafe Toleransi. Sobat Damai, dalam menggunakan media sosial, penting bagi kita untuk bijak dan kritis dalam memilah informasi yang diterima. Jika menemukan tanda-tanda radikalisme atau merasa terancam oleh ancaman radikal, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Akhir kata, saya Putri. Dan saya Adrianus Meliala. Pamit undur diri. BNPT hadir untuk Indonesia. Siap jaga Indonesia.